Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Nur Razak, nomor NIM 205111274. Di sini saya akan membahas tentang capaian SDGs di Provinsi Kalimantan Timur. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang 17 tujuan SDGs. Secara umum, untuk mencapai seluruh tujuan SDGs, selain membutuhkan biaya yang sangat besar dan harus didukung oleh political will, juga memerlukan komitmen yang sangat kuat tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari keseluruhan stakeholder yang terlibat. Istilah Sustainable Development Goals (SDGs) tersebut telah diterjemahkan secara resmi ke dalam bahasa menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBB), merupakan agenda pembangunan global yang disepakati oleh negara-negara dunia untuk kebaikan bersama dan planet bumi yang ditetapkan sebagai tujuan pembangunan hingga 2030. Yang pertama, menghapus kemiskinan. Di Kalimantan Timur, kemiskinan masih menjadi masalah multidimensi yang dihadapi di semua negara di dunia, sehingga mengurangi dan menghilangkan kemiskinan dan kelaparan menjadi tulang punggung dari agenda SDGs. Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional di Provinsi Kalimantan Timur pada 2020 sebesar 6,10%, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan 2019 yang hanya sebesar 5,94%. Hal ini tidak terlepas dari adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan tergantungnya perekonomian secara global, sehingga berimbas pula pada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di berbagai penjuru dunia, tidak terkecuali Provinsi Kalimantan Timur. Yang kedua, tanpa kelaparan. Gizi yang baik tentunya juga harus mempertimbangkan kecukupan kalori beserta nutrisi makro dan mikronya. Tidak boleh kurang dan tidak boleh berlebihan. Pada periode 2016 sampai 2018 juga terjadi peningkatan persentase balita yang mengalami obesitas dari 4,63% di 2016 naik menjadi 9,40% di 2018. Selain itu, inovasi teknologi pertanian di Kabupaten Kota Kartanegara, inovasi TTG, teknologi tepat guna, untuk pengembangan pertanian lokal melalui peralatan sederhana yang diinovasikan. Peralatan yang dikembangkan dengan teknologi antara lain mesin pengolah pakan budidaya ikan dan pengembangan pengolahan pupuk organik. Selain itu, inovasi teknologi pertanian di Kabupaten Kota Kartanegara, inovasi TTG, teknologi tepat guna, untuk pengembangan pertanian lokal melalui peralatan sederhana yang diinovasikan. Peralatan yang dikembangkan dengan teknologi antara lain mesin pengolah pakan budidaya ikan dan pengembangan pengolahan pupuk organik. Selanjutnya, nomor 4, pendidikan bermutu. Angka melek aksara pada penduduk remaja dan dewasa juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bahkan sejak tahun 2018, angka melek aksara penduduk usia 15-24 tahun sudah mencapai 100%, yang artinya pada kelompok usia tersebut di Kalimantan Timur sudah tidak terdapat lagi orang yang buta huruf, namun secara keseluruhan angka melek aksara pada penduduk usia 15 tahun ke atas masih sebesar 99,03% dan mencapai 99,76% untuk penduduk usia 15-59 tahun. Nomor 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Di Provinsi Kalimantan Timur sendiri, PDRB per kapita pada periode 2017 sampai 2019 terus mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2019, yaitu 2,72%
dan tahun tersebut PDRB per kapita Kalimantan Timur mencapai 175,65 juta rupiah atas dasar harga berlaku ADHB dan 130,86 juta rupiah atas dasar harga konstan ADHK. PRDW per kapita yang meningkat menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. 9. Infrastruktur, industri, dan inovasi. Hingga tahun 2020, pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur terus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu mega proyek yang sedang berlangsung adalah proyek pembangunan jalan tol Balsam Balikpapan Samarinda yang saat ini sudah tahap penyelesaian, dan pembangunan jembatan Pulau Balang yang menggabungkan kota Balikpapan dengan Penajam Pasir Utara, sehingga nantinya tidak perlu lagi menggunakan kapal feri maupun kapal klotok untuk melakukan penyeberangan antara dua daerah tersebut. Nomor 10, berkurangnya kesenjangan. Pada periode 2016 sampai 2020 di Kalimantan Timur, secara keseluruhan terjadi peningkatan koefisien Gini yang mengidentifikasikan meningkatnya kesenjangan pendapatan yang terjadi pada tahun 2020 jika dibanding dengan tahun 2016. Sementara itu, persentase penduduk miskin pada periode yang sama cenderung mengalami penurunan. Namun, pada 2020, angka ini lebih tinggi jika dibanding dengan tahun 2019, menjadi 6,10% dari sebelumnya 5,94%. Namun angka ini masih sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2016 dan tahun 2017 yang masing-masing sebesar 6,11 dan 6,19%. Nomor 13, penanganan perubahan iklim. Inovasi lingkungan Green Growth Compact atau GCC yang merupakan inisiatif Kaltim untuk membangun suatu gerakan menjadikan Kaltim sebagai model pembangunan hijau yang baru untuk Indonesia dan dunia, dengan menonjolkan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Melalui program ini, pembangunan di Kalimantan Timur akan memberikan perhatian besar terhadap aspek-aspek kelestarian lingkungan, misalnya melalui penanaman 1 juta batang bibit, rehabilitasi hutan dan lahan, rehabilitasi hutan mangrove, dan rehabilitasi das, serta sumber energi terbarukan. Terakhir, poin 17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Proporsi individu yang menggunakan internet di Provinsi Kalimantan Timur pada periode 2016 sampai 2019 terus mengalami peningkatan hingga mencapai 59,12% pada tahun 2019, yang berarti pada tahun tersebut lebih dari separuh individu di Kalimantan Timur sudah menggunakan internet. Selain itu, inovasi pelayanan publik Samsat Delivery Post atau Sadel Post yang merupakan sistem jemput bola untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor. Inovasi ini diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan PT Pos Indonesia pada 2017 lalu, berupa inovasi layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) yang memudahkan masyarakat untuk membayar pajak. Masyarakat sebagai wajib pajak hanya perlu menyiapkan berkas, menghubungi petugas Sadel Pos, menyerahkan sejumlah uang untuk membayar pajak dan biaya jasa sebesar 24.000, dan dokumen pun siap untuk dijemput ataupun bisa diantar ke rumah. Sekian penjelasan yang saya jelaskan di presentasi ini mengenai SDGs di Kalimantan Timur. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.